Dorama ini mengisahkan seorang gadis bernama Mizuki Asiya yang memutuskan pindah sekolah dari Amerika ke Jepang demi bisa berada dekat dengan pahlawannya yang bernama Sano Izumi. Karena tempat Sano bersekolah adalah SMA khusus laki-laki, hal ini tentunya memaksa Mizuki harus menyamar menjadi seorang siswa laki-laki. Bersama Sehendi, inilah alur cerita dorama berjudul Hanakimi. Osaka Gakuen merupakan SMA khusus laki-laki yang dihuni oleh anak-anak spesial. Mereka istimewa bukan cuma karena prestasi, tetapi karena para siswa di sekolah ini dipilih berdasarkan ketampanan atau bisa dikatakan anak-anak SMA paling hot se-Jepang. Hari itu adalah hari pertama bagi seorang siswa pindahan bernama Mizuki Asiya bersekolah di sana. Mizuki merupakan keturunan Jepang yang sebelumnya tinggal dan besar di Amerika. Dari penampilan luar, Mizuki terlihat seperti seorang anak laki-laki biasa. Padahal, dia sebenarnya seorang perempuan tulen yang sengaja menyamar dengan suatu tujuan. Baru hari pertama, teman-teman sekelasnya sudah mengerjai Mizuki habis-habisan. Namun tak ada satupun dari mereka yang curiga dengan identitas asli Mizuki dan menganggapnya sama-sama seorang laki-laki. Apa yang menjadi tujuan Mizuki menyamar dan masuk ke sekolah laki-laki yaitu untuk bisa bertemu dengan seorang murid bernama Sano Izumi. Alasannya karena Mizuki menganggap Sano adalah pahlawannya sekaligus orang yang ia kagumi. Dulunya Sano adalah salah satu atlet lompat tinggi paling berbakat di Jepang. Tapi saat ini kondisi Sano sudah tidak seperti dulu lagi, semenjak ia mengalami insiden di Amerika yang mengakibatkan dia cedera panjang, hingga memutuskan berhenti menjadi atlet dan itu ada kaitannya dengan Mizuki. Oleh sebab itu Mizuki yang merasa bertanggung jawab, berniat menolong Sano agar bisa menemukan jati dirinya kembali. Sedangkan Mizuki, di Amerika ia punya prestasi tersendiri di mana ia pernah memecahkan rekor lari 100 meter tercepat di sekolahnya. Bahkan catatan waktunya itu lebih cepat dari salah satu murid di Osaka Gakuen bernama Nakasu Suichi dari klub sepak bola. Gosip tentang Mizuki yang punya bakat lari langsung tersebar di sekolah. Hal itu menyebabkan setiap asrama berusaha memperebutkan Mizuki untuk bergabung dengan mereka, karena mereka membutuhkan orang dengan bakat lari seperti Mizuki demi bisa memenangkan lomba maraton. Di sekolah ini terbagi menjadi 3 asrama. Yang pertama, asrama 1 merupakan pusat pengaturan perang dan bela diri yang diketuai oleh Tennoji. Asrama 2 adalah pusat semua olahraga yang diketuai oleh Nanba. Dan yang terakhir, asrama 3 merupakan pusat kesenian yang dipimpin oleh Himejima. Ketiga asrama ini selalu bersaing dalam kegiatan sekolah demi memperebutkan hadiah. Jika melihat bakat dan tujuan Mizuki, jelas dia memilih asrama 2 yang menjadi pusat olahraga sekaligus tempat Sano berada. Mizuki memperhatikan Sano yang tidak sama lagi, kehilangan senyuman dan seolah ingin menyendiri tanpa mau terlibat dengan urusan orang-orang di sekitarnya. Secara kebetulan Mizuki mendapat kesempatan tinggal sekamar dengan Sano. Namun sewaktu akan menaikkan barang-barangnya, Mizuki tak sengaja menjatuhkan beberapa barangnya. Terlihat beberapa clipping artikel yang dikumpulkan Mizuki saat dulu Sano mengikuti kejuaraan lompat tinggi. Tentu Sano yang melihat itu heran kenapa Mizuki mengumpulkan berita tentang dia. Tinggal di asrama laki-laki tentu tidak semudah yang pernah dibayangkan oleh gadis remaja seperti Mizuki. Kebiasaan yang laki-laki anggap wajar justru membuat Mizuki syok, seperti berkeliaran asrama tanpa pakaian dan hanya mengenakan handuk, ataupun sekedar meminjam sampo di saat ada yang sedang mandi. Bahkan ketika makan pun, biasanya laki-laki lebih cepat dibanding perempuan, dan Mizuki tidak mampu mengimbangi hal tersebut. Walau begitu, sebisa mungkin Mizuki membiasakan diri dengan tetap menyembunyikan identitasnya supaya tidak membuat teman-temannya curiga. Saat melakukan latihan lari, Mizuki menunjukkan kemampuan larinya yang sungguh melampaui semua siswa di sekolah ini. Namun diam-diam beberapa murid dari asrama 1 menyusun rencana licik menghancurkan Mizuki supaya asrama 2 tidak memenangkan perlombaan maraton. Malam itu Mizuki mencoba mengajak Sano ngobrol, tapi Sano cuma ingin tahu kenapa Mizuki menyimpan semua artikel tentang dirinya. Akhirnya Mizuki memberitahu bahwa dia untuk pertama kalinya terpesona melihat lompatan Sano yang begitu indah.
Bukan cuma lompatan yang membuat dia takjub, tapi ada suatu kalimat yang pernah Sano ucapkan ketika sesi wawancara, yaitu kerja keras pasti akan menuai hasilnya, dan sisanya adalah percaya pada diri sendiri. Perkataan Sano itu telah membuka pikiran Mizuki sekaligus menyelamatkan banyak orang di luar sana. Namun sayangnya, Sano yang sekarang ini seperti telah kehilangan motivasi hidup. Mizuki yang menyadari itu tidak ingin Sano sampai menyerah pada hal yang terpenting dalam hidupnya. Oleh karena itu, Mizuki memberi tantangan. Jika besok ia bisa menang dalam perlombaan maraton, ia ingin agar Sano mau melompat tinggi lagi. Tibalah hari diadakannya lomba maraton Osaka yang ke-30. Masing-masing peserta berbaris sesuai nomor urut yang mereka kenakan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang sengaja menginjak kaki Mizuki menggunakan sepatu yang dimodifikasi hingga tajam. Dia merintih kesakitan tapi tidak sempat melihat siapa pelakunya. Lomba maraton pun dimulai. Dari awal Mizuki masih tetap memimpin dan menjadi yang tercepat. Perlahan kakinya mulai merasa kesakitan dan darah keluar dari sepatunya. Tapi ia tetap menahan sakit dan berusaha melanjutkan perlombaan. Apa alasan Mizuki tetap melanjutkan lomba? Karena ia tetap berpegang pada perkataan Sano bahwa setiap kerja keras akan menuai hasil yang baik. Dulunya sewaktu mengetahui Sano tidak menghadiri kompetisi nasional, Mizuki langsung meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke Jepang. Walau ditentang oleh ayahnya, Mizuki sudah menetapkan hatinya apapun yang terjadi ia harus bertemu Sano, dan sisanya yaitu percaya pada diri sendiri. Itulah yang memberi kekuatan kepada Mizuki dengan mengabaikan rasa sakitnya. Ia sungguh ingin menang walau cuma sekali saja, dengan berharap ia bisa membuat Sano tersenyum kembali. Tersisa satu putaran, Mizuki masih tetap memimpin di depan Nakatsu dan Tennoji. Namun 300 meter menjelang garis finish, Mizuki telah mencapai batas kekuatannya. Ia pun terjatuh sembari memegang kakinya yang terluka. Nakatsu yang melihat kejadian itu refleks menghentikan langkahnya karena ia merasa khawatir kepada Mizuki. Sano yang menghampiri Mizuki langsung memeriksa kondisinya. Karena luka yang diderita Mizuki cukup parah, maka Sano berinisiatif menggendong Mizuki. Bukan rasa sakit yang membuat Mizuki menangis, tapi ia sedih karena harus gagal mencapai garis finish. Apa yang dilakukan Mizuki telah memberi pelajaran kepada semuanya untuk tidak mudah menyerah terhadap impian mereka dan bersaing secara sportif. Terutama kepada Sano yang juga tersentuh akan semangat Mizuki. Dia dibawa ke ruang UKS untuk diberi perawatan oleh dokter sekolah bernama Hokuto Umeda. Untungnya tidak ada masalah serius pada luka yang dialami Mizuki. Ketika tersadar, Hokuto langsung mengajukan pertanyaan yang sangat membuat Mizuki syok, yaitu ia ingin tahu mengapa seorang gadis bisa ada di sekolah pria. Apalagi Hokuto juga bisa membedakan sertifikat medis palsu yang diserahkan Mizuki. Merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya Mizuki memberitahu semuanya tentang dirinya yang dulu tersentuh oleh penampilan lompat tinggi Sano. Setelah tahu Sano sedang berada di kamp latihan Jepang yang ada di Amerika, Mizuki pun pergi mengunjunginya. Tapi di perjalanan ia disergap oleh sekelompok penjahat yang berniat menculiknya. Di saat itulah Sano melihat Mizuki, kemudian berusaha menyelamatkannya. Namun dalam proses melarikan diri, kaki Sano malah terkena tusukan pisau. Peristiwa inilah yang menyebabkan Sano mengalami cedera panjang dan kehilangan kepercayaan diri. Demi membuat Sano mau melompat kembali, Mizuki mengumpulkan keberaniannya untuk datang ke SMA Osaka. Namun rencana itu tak semudah yang ia bayangkan, karena apa yang telah Sano lalui ternyata cukup berat. Jadi itu sebabnya Mizuki masuk ke sekolah ini untuk mengenal Sano lebih dekat lagi, agar bisa memecahkan masalahnya bersama-sama. Sejak awal Mizuki sudah mempersiapkan diri secara mental, seandainya tindakannya ini suatu saat jadi membuatnya dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah mendengar semua cerita Mizuki, Hokuto bisa mengerti apa yang dilakukan Mizuki bukan untuk dirinya sendiri. Namun ia justru ingin melihat apa Mizuki benar-benar sanggup membuat Sano melompat lagi seperti yang dikatakan. Jadi untuk sementara ini, Hokuto membiarkan Mizuki melanjutkan penyamarannya. Lalu soal lomba maraton, akibat adanya kecurangan, kemenangan yang didapat asrama 1 dianggap tidak sah. Untuk itu supaya adil, ketiga asrama akan berkompetisi ulang dengan mengikuti kontes Mr. Osaka. Ini merupakan acara gabungan dengan SMA Putri ST Blossom.
yang pada dasarnya adalah kontes untuk memilih raja dan ratu dengan menampilkan pakaian serta bakat di depan semua orang. Namun sejak peristiwa di lomba maraton, ada suatu keanehan yang dirasakan Nakatsu. Setiap kali berada dekat dengan Mizuki, entah kenapa jantungnya terasa berdebar-debar. Baginya sekarang dia melihat Mizuki itu terlalu manis untuk ukuran seorang laki-laki, sampai-sampai membuat Nakatsu tidak mampu mengendalikan imajinasinya. Hari diadakannya kontes Mr. Osaka pun tiba. Masing-masing dari asrama menampilkan orang-orang terpilih untuk menunjukkan bakat mereka. Namun teman-teman satu asramanya punya rencana licik, membuat Mizuki tampil tanpa busana agar memenangkan kontes. Sewaktu berganti pakaian, mereka dengan sengaja mencuri pakaian Mizuki, sehingga Mizuki tidak bisa membayangkan bagaimana tatapan orang-orang di luar nanti saat melihatnya. Tapi semua rencana itu rupanya sudah diantisipasi oleh Hokuto yang tetap mengawasi Mizuki. Ia kemudian memberikan pakaian yang sebetulnya untuk persiapan SMA putri kepada Mizuki. Semua orang cukup terkejut melihat Mizuki tampil dengan pakaian seorang putri. Semua itu berkat Hokuto yang tepat waktu membantunya. Nakatsu yang melihat Mizuki lagi-lagi terpesona hingga menyebabkan dia mimisan. Hokuto sadar betul kehadiran Mizuki sedikitnya telah memberi pengaruh terhadap Sano. Hasil penentuan Ratu Osaka, awalnya semua mengira Hibari dari SMA Putri ST Blossom yang akan menang. Tapi yang jadi ratu sesungguhnya ternyata Mizuki, yang tampil memikat semua penonton berkat penampilan dan juga atraksi sulapnya. Sejak itu Nakatsu jadi tidak bisa melepas pandangan dari Mizuki. Ia selalu berusaha meyakinkan dirinya hanya menyukai wanita saja. Tapi yang terjadi, setiap kali berada dekat Mizuki, jantungnya malah berdetak begitu cepat. Suatu hari Mizuki mendapat kabar kalau saudara laki-lakinya datang ke Jepang. Tujuannya tidak lain adalah untuk membawa Mizuki kembali pulang ke Amerika. Meski sudah berpenampilan seperti perempuan, saudaranya itu sudah menyelidiki dan tahu kalau Mizuki masuk ke sekolah khusus laki-laki demi Sano pria yang telah menyelamatkannya. Untuk itu Mizuki tak akan kembali ke Amerika sampai bisa mengembalikan Sano seperti dulu lagi. Tanpa keduanya sadari, dari luar Sano ternyata mendengar semua pembicaraan mereka dari awal. Dan dia juga akhirnya tahu bahwa Mizuki adalah seorang perempuan. Sano mulai merenungi segala perkataan dan perbuatan Mizuki selama ini padanya. Meski sudah mengetahui identitas asli Mizuki, tetapi Sano memutuskan bersikap biasa, tetap merahasiakan hal itu dari siapapun termasuk dari Mizuki sendiri. Sano bertanya kepada dirinya, apakah dia sebenarnya memang membutuhkan sosok Mizuki? Haruskah dia menyerah kepada impiannya yang bahkan belum mulai ia perjuangkan? Untuk menjelaskan semua, keesokan hari Sano mengajak kakaknya Mizuki berbicara berdua. Ia menceritakan alasannya berhenti melompat tinggi bukan karena Mizuki atau luka yang diderita. Lompat tinggi telah menjadi impian Sano sejak kecil, karena ayahnya juga mantan atlet Olimpiade. Namun setelah memecahkan rekor, harapan terhadap dirinya juga meningkat untuk melompat lebih tinggi lagi. Dan itulah yang menjadi beban terhadap Sano, membuat lompat tinggi menjadi tekanan bagi hidupnya. Pada saat yang sama, kakinya terluka saat berada di Amerika. Sano lalu menggunakan itu sebagai alasan untuk membuang beban di pundaknya. Intinya Sano telah lari dan takut terhadap impiannya sendiri. Mungkin kehadiran Mizuki punya arti untuk menyadarkan Sano bahwa ia tidak boleh menyerah dari impiannya tanpa berjuang lebih dulu. Sano merasa kali ini gilirannya membantu Mizuki. Ia mencoba meyakinkan kakaknya Mizuki agar mau membiarkan adiknya melanjutkan sekolah di SMA Osaka sampai tiba waktunya bisa pulang dengan membawa senyuman. Sebagai gantinya, Sano pun berjanji kalau dia akan menjaga Mizuki selama berada di Jepang. Keesokan hari, Mizuki membaca email masuk dari kakaknya. Ia cukup kaget karena sang kakak berubah pikiran tidak jadi membawanya pulang ke Amerika. Sejak hari itu, Mizuki merasa sikap Sano agak berbeda. Dari yang biasanya cuek, sekarang lebih perhatian. Sano yang juga sudah tahu Mizuki itu perempuan, mulai merasa canggung dan sering salah tingkah sekamar dengannya. Di malam hari, dia lebih sering pergi keluar tanpa memberitahu kemana tujuannya. Hal itu membuat Mizuki dan juga Nakatsu penasaran dengan kegiatan apa yang sedang Sano kerjakan. Setelah menyelidiki, mereka akhirnya menemukan bahwa Sano ternyata secara diam-diam memulai latihan lari setiap malam. Melihat hal itu buat Nakatsu seperti suatu keajaiban. Kalau bukan karena Mizuki, mungkin Sano tidak akan pernah berubah pikiran.
Tujuan dia melatih fisiknya kembali adalah demi bisa mengikuti kompetisi nasional. Namun Sano perlu ikut serta dalam kamp pelatihan musim panas jika ingin berkompetisi. Walau sudah berlatih keras, teman-teman timnya yang dulu belum bisa menerima Sano kembali. Apalagi Sano dulu keluar di saat ia baru saja bergabung dengan tim, sehingga teman-temannya merasa diremehkan setelah mereka berjuang keras selama 2 tahun. Tapi ada satu syarat kalau Sano ingin diterima, yaitu ia harus memenuhi kualifikasi standar lompat tinggi di hari terakhir pelatihan. Seharusnya ini tak masalah jika melihat rekor yang pernah ditorehkan Sano sebelumnya. Namun Sano yang sudah lama tidak melompat dan baru mulai berlatih, tentu masih butuh waktu untuk mengembalikan performanya. Sayangnya setelah menggunakan 3 kesempatan, Sano tetap gagal melakukan lompatan. Tak ingin semua usahanya jadi sia-sia, Sano sampai memohon agar dia diberi kesempatan berlatih lagi, bukan cuma untuk menjawab tantangan mereka atau mengikuti kejuaraan nasional saja, tapi Sano benar-benar ingin menemukan jati dirinya kembali. Melihat keseriusannya, akhirnya teman-teman timnya mau memberikan kesempatan lagi kepada Sano. Tiap hari Sano habiskan waktunya cuma untuk berlatih, dan makin hari ia mulai mengingat teknik-teknik yang sudah cukup lama ia lupakan. Hingga tiba saatnya, di hadapan semua anggota tim, Sano memperlihatkan lompatan sesuai yang diharapkan. Sesuai kesepakatan, ia diterima bergabung kembali ke dalam tim, dan Mizuki yang mendengar kabar itu turut senang. Sano sengaja tidak memberitahu Mizuki sebelumnya karena ia ingin Mizuki melihatnya melompat secara langsung di kompetisi resmi. Secara tiba-tiba, Sano memeluk Mizuki yang tak sengaja juga dilihat oleh Nakasu. Pelukan tersebut membuat Mizuki menyadari perasaannya terhadap Sano yang benar-benar menyukainya. Mizuki sudah membayangkan akan tiba saatnya ia pergi dari sekolah ini ketika Sano sudah mulai melompat kembali. Tapi yang terjadi pada Sano, ia mendadak jatuh sakit akibat berlatih terlalu keras. Untungnya ada Mizuki yang mampu merawat Sano secara baik. Jika meninggalkan Sano dengan kondisi seperti ini, ia merasa khawatir. Sehingga Mizuki mengurungkan niatnya untuk pergi dari sekolah dan mencoba tinggal sedikit lebih lama. Ia pun tertidur di atas lengan Sano. Dan lagi-lagi di waktu yang tidak tepat, Nakasu kebetulan melihat keduanya yang sedang tidur bersama. Ia jadi makin bingung dengan apa yang terjadi di antara keduanya. Suatu hari event sekolah kembali diadakan. Kali ini adalah perlombaan renang antar asrama. Peraturannya mereka akan saling berebut bendera yang ada di tengah kolam. Hampir semua murid dari tiap asrama turut serta dalam perlombaan ini, termasuk Mizuki yang dipaksa ikut oleh teman-temannya. Mereka menyuruh Mizuki segera berganti pakaian renang, tapi itu tentunya tidak mungkin Mizuki lakukan di sana. Sano yang melihat itu berusaha melindunginya dengan bilang kalau Mizuki sedang demam sehingga tidak bisa ikut renang. Akhirnya perlombaan pun dimulai tanpa Mizuki. Seusai acara, mereka membersihkan kolam bersama-sama. Tapi saat itu teman-temannya yang curiga memeriksa kondisi Mizuki yang ternyata sehat-sehat saja. Karena itu mereka memberi hukuman dengan cara melempar Mizuki ke dalam kolam. Menyadari pakaian putih yang ia kenakan jadi terlihat transparan, Mizuki berusaha tetap bersembunyi di dalam air. Sampai semua teman-temannya sudah pergi, Sano terkejut melihat Mizuki yang sudah mengambang di tengah kolam. Ia pun langsung terjun demi menolong Mizuki. Tak ada pilihan selain memberikan CPR, dan untungnya nyawa Mizuki masih bisa Sano selamatkan. Namun keberuntungan itu tak selalu berpihak kepada Mizuki. Suatu hari Nakasu mendatangi kamar Sano dan Mizuki dengan tujuan ingin meminjam sampo lagi. Ia tahu saat itu di kamar mandi sedang ada orang. Walau pintu dikunci dari dalam, tapi Nakasu sudah biasa menggunakan triknya untuk membuka pintu kamar mandi yang terkunci. Ketika mengambil sampo, Nakasu sempat mengintip siapa orang yang sedang mandi, dan ia pun terkejut setelah melihat bentuk tubuh Mizuki. Nakasu akhirnya mengetahui bahwa Mizuki adalah seorang perempuan. Jika membayangkan apa yang pernah ia lakukan kepada Mizuki, Nakasu merasa malu atas perbuatannya selama ini. Setidaknya ia tidak menganggap lagi dirinya itu menyimpang dan benar-benar cuma menyukai perempuan saja. Tapi Nakasu tidak ingin membocorkan kebenaran tersebut mengingat hubungan Mizuki dengan dia dan juga teman-teman yang lain sudah sangat akrab. Nakasu berpikir mungkin jika identitas asli Mizuki tetap dirahasiakan, maka dia bisa tinggal bersama dengan semua teman-temannya sampai lulus.
Sementara Sano ternyata dia punya alasan lain kenapa dulu berhenti melompat tinggi. Hal itu tak jauh dari masalah dengan ayahnya yang dianggap lebih memikirkan pekerjaan dibanding keluarganya sendiri. Bahkan ketika ibunya sedang dalam keadaan sekarat hingga meninggal dunia, ayahnya malah sibuk dengan pembinaan atlet untuk kompetisi. Itulah yang menyebabkan Sano membenci ayahnya. Tapi Sano yang sekarang sudah lebih dewasa dan tidak mudah dipengaruhi oleh masalah pribadi. Karena ia sudah punya tujuan pasti, yaitu melompat di kompetisi resmi demi Mizuki yang telah banyak berkorban untuknya. Namun Sano belum tahu banyak tentang ayahnya yang sebenarnya menyembunyikan penyakitnya. Ketika sedang memimpin latihan, ayahnya Sano mendadak jatuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Mizuki yang melihat kejadian itu berusaha membujuk Sano agar mau menemui ayahnya. Setidaknya dengan pertemuan itu, Sano bisa memberi kesempatan kepada ayahnya untuk mengutarakan isi hatinya. Di lapangan atletik, Nakatsu menunggu Sano. Ia langsung menebak kalau Sano sebenarnya sudah tahu tentang identitas Mizuki yang seorang perempuan. Selain itu, Nakatsu juga menyadari Mizuki yang menaruh perhatian kepada Sano sampai rela menyamar sebagai laki-laki di sekolah ini. Tibalah hari kompetisi nasional antar sekolah diadakan. Namun Mizuki yang sedang dalam perjalanan secara tak sengaja bertabrakan dengan Hibari dari SMA ST Blossom. Ia sangat terburu-buru sampai lupa kalau dompetnya terjatuh. Hibari yang memungut dompet itu penasaran dengan buku paspor yang ada di dalamnya. Sementara Mizuki yang akhirnya tiba di lapangan merasa khawatir dengan Sano yang menaikkan batas ketinggian melebihi rekor pribadinya. Menurut Nakatsu, semua itu dilakukan Sano untuk Mizuki. Jika tidak lebih tinggi dari orang lain, maka lompatannya tidak akan terlihat bagus di hadapan Mizuki. Pada batas ketinggian 2,21 meter, Sano memulai lompatan pertama. Namun sayangnya ia gagal. Disusul oleh Kagurazaka yang berhasil melompat secara mulus. Pada kesempatan kedua pun Sano masih tetap gagal. Jika ia gagal di kesempatan selanjutnya, maka Sano akan langsung didiskualifikasi. Ternyata apa yang membuat Mizuki datang terlambat, yaitu karena saat di asrama dia menjawab telepon Sano dari ayahnya. Saat itu ayahnya Sano sebenarnya ingin memberitahukan, jika Sano masih menggunakan teknik yang biasa, maka dia akan gagal melakukan lompatan tertingginya. Untuk itu lewat Mizuki, ayahnya memberitahu teknik yang sesuai dengan Sano, yaitu dia harus mundur 2 langkah dari tempat yang biasa ketika dia mulai berlari. Dengan menggunakan teknik itu, Sano melakukan lompatan yang akhirnya berhasil ia lalui. Meski telah gagal 2 kali, sama sekali tak menggoyahkan mental Sano walau posisinya masih berada di bawah Kagurazaka. Semua berkat dukungan ayahnya, teman-teman, dan terutama Mizuki. Di balik keberhasilan yang diraih Sano, rupanya Hibari sekarang mulai memperhatikan Mizuki. Sebab dari paspor yang ditemukan, ia sudah tahu bahwa Mizuki itu seorang perempuan. Dia lalu memperingatkan ketiga ketua asrama bahwa SMA Osaka akan menghadapi skandal terbesar sejak awal berdirinya sekolah ini. Kebetulan pembicaraan itu didengarkan oleh Nakatsu, di mana Hibari mengungkapkan kalau di antara siswa SMA Osaka ada seorang perempuan. Tepat sebelum Hibari menunjukkan bukti paspor, Nakatsu sengaja datang menghampiri untuk mengalihkan perhatian mereka. Dengan terpaksa, Hibari jadi menunda pembicaraan tersebut dan memutuskan pergi. Di kamar asrama, Mizuki sedang panik mencari dompetnya yang hilang. Ia menanyakan kepada Sano dan Nakatsu, tapi mereka sama-sama tidak melihat dompet itu. Saat Mizuki bilang kalau dia menaruh barang penting di dompetnya seperti kartu dan paspor, barulah Nakatsu mengingat buku yang dipegang oleh Hibari. Secara khusus ia mengajak Sano berbicara berdua di luar. Nakatsu ingin menyampaikan kekhawatirannya kalau penyamaran Mizuki sepertinya sudah ketahuan. Kemungkinan besar Hibari yang menemukan paspor Mizuki lalu berniat memberitahu ketiga ketua asrama. Untungnya saat ini nama Mizuki belum terbongkar, jadi mereka berdua berencana melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Masing-masing ketua asrama menggunakan caranya sendiri mencari perempuan tersebut. Seperti asrama 1 yang menggunakan cara sederhana dengan meminta anggotanya melepaskan pakaian satu persatu. Atau asrama 3 yang menggunakan cara mistis dengan meminta bantuan arwah untuk menemukan si wanita di asrama mereka. Sedangkan asrama 2, mereka menggunakan alat otomatis pendeteksi gender, yang jika dilalui akan langsung memberi sinyal laki-laki atau perempuan. Mizuki hanya bisa pasrah mengikuti aturan ini.
Namun saat tiba gilirannya, Nakatsu dengan sengaja mencabut kabel power kemudian memasang ulang. Lalu dibantu Sano yang pura-pura memeriksa alat sehingga Mizuki akan dideteksi sebagai laki-laki. Pada akhirnya usaha mereka menemukan penyusup perempuan tidak berhasil. Malam itu Sano mengajak Hibari bertemu. Mendengar kabar SMA Osaka yang sedang kacau, Hibari merasa dirinya telah membuat masalah. Apalagi para siswi dari ST Blossom punya tujuan membawa sukacita bagi kehidupan siswa SMA Osaka. Dia pun mengembalikan dompet beserta paspor milik Mizuki kepada Sano. Hibari menyadari kalau dirinya tidak berhak memutuskan nasib orang lain tanpa tahu apa tujuannya. Yang jelas dari pertemuan itu, Hibari jadi paham kalau Sano menyimpan perasaan terhadap Mizuki. Walau dompetnya berhasil ditemukan, masalah yang dihadapi Mizuki tak berhenti sampai di situ, di mana suatu insiden kembali terjadi. Ketika sedang mempersiapkan acara festival sekolah, Mizuki terjatuh dari tangga hingga membuatnya pingsan. Teman-temannya yang panik berusaha menyadarkan Mizuki dari melepas dasi beserta kemejanya supaya mudah diperiksa Hokuto nanti. Tapi mereka malah menemukan Mizuki mengenakan korset di dadanya. Bersama dengan itu Hokuto datang dan meminta mereka tidak menyentuh Mizuki. Namun teman-temannya sudah terlanjur curiga dan mereka sudah tahu identitas asli Mizuki. Keesokan hari, teman-teman sekelasnya mengabaikan Mizuki, bahkan sampai mengejeknya. Nakatsu yang mendengar itu jadi terpancing emosinya, sehingga ia berusaha membela Mizuki. Walau merasa dibohongi, tidak sepantasnya mereka berkata jahat terhadap orang yang sudah setengah tahun ini menjadi teman mereka. Mizuki akhirnya mau mengungkapkan di hadapan semuanya mengenai identitas dirinya yang seorang perempuan. Ia tidak melakukan ini tanpa alasan, dan benar-benar menganggap mereka semua sebagai temannya. Tapi teman-temannya masih merasa kecewa dikhianati atas kebohongan yang sengaja direncanakan Mizuki. Mendengar itu, Mizuki hanya bisa meminta maaf atas segala kesalahannya. Sembari menangis, ia pun memutuskan keluar dari kelas. Untuk meluruskan masalah ini, Sano pun menjelaskan apa alasan sebenarnya yang membuat Mizuki sampai nekat masuk ke sekolah mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Sano, mereka akhirnya mulai bisa memahami bahwa Mizuki tetaplah Mizuki, yaitu salah satu teman mereka yang berharga. Sungguh bodoh jika mereka sampai mengabaikan Mizuki yang selama ini sudah memperlakukan mereka secara baik. Seperti janjinya dulu, setelah tujuannya terpenuhi, maka sudah saatnya Mizuki keluar dari sekolah ini. Dia menyampaikan niat pengunduran diri itu kepada kepala sekolah, termasuk tentang dirinya yang menyamar sebagai anak laki-laki. Ibu kepala sekolah bisa merasakan penyesalan Mizuki tanpa harus menyalahkannya. Ia justru meminta Mizuki meluangkan waktu untuk 1 hari ini saja, yaitu mengikuti acara festival sekolah yang mungkin akan menjadi kenangan terakhirnya. Ketika semua teman-temannya pergi menghadiri acara puncak festival, Mizuki meminta izin mengambil sesuatu yang tertinggal di kamarnya. Namun yang ia lakukan sebenarnya menulis pesan terakhir serta mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Di sekolah ini ada begitu banyak kenangan berkesan yang mungkin akan selalu dia rindukan. Mizuki hanya tidak ingin bersedih jika ia harus mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya. Karena itu ia berniat pergi tanpa ada yang tahu. Tapi yang namanya teman, mereka sudah dapat merasakan apa yang Mizuki rencanakan. Di depan gerbang sekolah, teman-temannya sudah menunggu Mizuki. Dia hanya meminta maaf, tidak cukup kuat mengungkap salam perpisahan yang buatnya begitu menyakitkan. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, Mizuki tetaplah menjadi bagian dari sekolah ini. Kepala sekolah bahkan secara khusus memberikan kelulusan lebih awal kepada Mizuki yang ia kira tidak akan didapatkan. Semua itu berkat usahanya dalam belajar dan memberikan sesuatu yang bermakna buat sekolah ini. Yang terakhir adalah Nakatsu. Ia meyakinkan, sekalipun ia menua nanti, semua waktu yang telah mereka habiskan bersama tak akan pernah ia lupakan. Bagi Nakatsu, Mizuki adalah teman terbaik yang pernah ia miliki. Sedangkan Sano, dia sudah bersiap menemani Mizuki sampai ke bandara. Soal kendaraan, Hokuto yang mengantarnya menggunakan bus sekolah. Selama di perjalanan, Mizuki mengingat kembali momen-momen berkesan yang pernah ia lalui bersama Sano. Sudah banyak kenangan yang mereka ukir, dan itu membuat Mizuki bisa pergi dengan tenang membawa serta senyumannya.
Akhirnya waktu keberangkatan sudah hampir tiba. Saat ini Mizuki sudah bukan siswa SMA Osaka lagi. Jadi Sano merasa ia sudah tidak perlu memperlakukan Mizuki seperti seorang pria lagi. Sano mendekap erat tubuh Mizuki, kemudian menciumnya secara tulus. Inilah bentuk perasaan yang selama ini dipendam Sano. Ia meyakinkan kalau selanjutnya dia yang akan datang mencari Mizuki. Sebelum pergi, Mizuki akhirnya mengungkapkan bahwa dia sungguh-sungguh mencintai Sano. Dan cerita pun berakhir. Sahabat yang baik adalah orang yang kita percayai dan membuat kita tenang bersamanya. Dia menjadi tempat berbagi keluhan, berbagi kesedihan, dan tidak menjual rahasia diri kita. Lebih baik jika berjalan dengan seorang teman dalam gelap daripada sendirian dalam terang. Jadi hargailah temanmu setelah kau menemukannya. Melihat dia, kau akan sangat merasakan bahwa hanya perasaan yang benar-benar murni yang dapat mengubah hati manusia. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.